Shalom saudara, apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan, doa dan harapan saya kita semua sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa saudara, kita akan kembali merenungkan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membacakan beberapa ayat bagi kita semua saudara. Ya, renungan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara, bila kita membaca keseluruhan dari pasal 13 ini, bahwa ini adalah cerita tentang bagaimana Raja Israel yaitu Raja Saul berperang melawan musuh bangsa mereka yaitu bangsa Filistin. Nah, saat itu Raja Saul sedang berada di daerah Gilgal. Dia sedang menunggu seorang nabi yaitu Samuel yang akan datang ke Gilgal untuk bersama-sama dengan dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan biasanya sebagai seorang nabi dia akan bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada petunjuk dari Tuhan sebelum mereka melakukan perang melawan musuh yang ada. Dan sudah janjian bahwa Samuel akan datang dalam masa 7 hari. Nah, pada zaman itu saudara, sesuai dengan ketetapan hukum Taurat, bahwa yang boleh mempersembahkan korban bakaran hanyalah nabi atau imam. Tetapi ternyata di ayat ke-8 ya, saya bacakan untuk kita. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan. Samuel tidak datang ke Gilgal. Mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Dan akhirnya apa yang terjadi di ayat 9 saudara? Di ayat 9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat 10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Nah, saat itulah saudara, terjadilah di ayat yang ke-17 seperti yang pertama saya bacakan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa Samuel menegur Raja Saul. Oleh karena apa saudara? Oleh karena Raja Saul tidak taat kepada Tuhan saudara. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yaitu Raja Saul yang tidak taat saudara. Kita belajar dari tokoh yang tidak taat, bukan untuk kita mengikutinya menjadi orang yang tidak taat, tetapi sebaliknya saudara. Dari ketidaktaatan Raja Saul membawa kita untuk belajar bahwa saudara dan saya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan sepenuhnya. Bagian pertama saudara, bagian pertama kita akan melihat akibat dari tidak taat. Akibat tidak taat saudara di ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Akibat dari tidak taat adalah saudara, tidak diperkenan oleh Tuhan. Jadi kita jangan main-main dengan ketaatan saudara. Janganlah kita menjadi orang yang tidak taat saudara. Kita melihat walaupun Saul tetap bertata hingga akhir hidupnya, yang seharusnya sebagai garis keturunan raja, harusnya anak-anaknya dari raja yang menggantikan dia. Tetapi Tuhan sudah bilang bahwa dia tidak berkenan lagi kepada Raja Saul. Bahkan tatanya, kerajaannya akan diberikan kepada orang lain, bukan dari garis keturunan dia saudara. Nah, tindakan inilah saudara
Tindakan tidak taat kepada perintah Tuhan ini yang dinilai oleh Nabi Samuel itu adalah sebagai suatu perbuatan yang bodoh. Ya, perbuatan ini adalah bodoh. Dosa Saul bukanlah soal tindakannya mempersembahkan korban bakaran, saudara, tetapi adalah dosa dari ketidaktaatan kepada perintah Tuhan sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan antara Samuel dan dirinya, saudara. Ketidaksabaran Saul itulah yang mendatangkan kecaman, saudara. Kita bisa memahami kecenderungan manusiawi ya, bahwa merasa takut ketika di satu pihak dia melihat pasukannya sudah melarikan diri setiap ada kesempatan, saudara. Dan di sisi lain dia juga menyaksikan bagaimana pasukan Filistin, musuhnya, sudah memamerkan kereta perangnya, pasukan infanterinya. Dan sekalipun demikian, saudara, ekstremitas manusia itu senantiasa merupakan kesempatan bagi Allah. Kita harus tahu bahwa sejarah perjuangan atau peperangan yang terjadi dalam bangsa Israel, saudara, mereka itu seringkali memenangkan peperangan bukan dengan keunggulan militer, namun karena keberanian bangsa itu berserah kepada Tuhan, saudara. Samuel percaya bahwa Saul juga memiliki keberanian semacam itu untuk berserah kepada Tuhan. Dan ternyata dia kecewa ketika mengetahui bahwa Raja Saul tidak ada iman, saudari, di situ. Saat kritis tidak ada iman di sana untuk berserah, menantikan ya akan campur tangan Tuhan dalam situasi yang dia hadapi. Kegagalan inilah dari seorang tokoh, saudara, yang telah mengakhiri akan harapan sebuah dinasti yang abadi, saudara. Saat itu Saul merasa, saudara, bahwa dirinya begitu superior, dibutuhkan oleh umat, mungkin juga dibutuhkan oleh Tuhan, sehingga ia merasa sangat dibutuhkan untuk melakukan fungsi sebagai imam yang seharusnya hanya boleh dijalankan oleh seorang nabi. Saat itu adalah Nabi Samuel. Dia memberikan alasan seolah-olah dia tengah melakukan pengorbanan pribadi dengan mengambil alih fungsi yang yaitu Nabi Samuel yang belum hadir. Padahal sebenarnya dia sedang bertindak tanpa berpikir akan konsekuensinya, saudara. Tidak sabar melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ia mencoba menjadi penguasa tunggal dengan memusatkan kekuasaan politis, agama di tangannya, sehingga dia tidak lagi membutuhkan kehadiran Samuel sebagai imam. Jelas bukan persembahan yang Tuhan inginkan, juga bukan ritual agama yang Tuhan cari. Yang Tuhan kehendaki ialah ketaatan kepadanya, saudara. Saul hanya mementingkan kemenangan politis bagi dirinya dan juga kekuasaan serta kehormatan pribadi. Dia tidak lagi menempatkan Tuhan pada nomor satu, saudara. Dan ketika Tuhan tidak lagi di nomor satu, ia juga tidak akan bertahan lama di nomor dua. Bapak Ibu sekalian, di nomor berapakah Tuhan bagi saudara dan saya? Ini menjadi renungan kita, saudara. Bagian kedua, saudara, kita akan belajar untuk taat, saudara. Apa arti kata taat, saudara? Kalau kita membuka kamus, di situ kita bisa melihat bahwa taat itu sama dengan patuh, nurut, senantiasa tunduk kepada Tuhan, ya. Tidak berlaku curang, saleh, kuat beribadah, tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan, saudara, mematuhi apa yang dituntut, atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang, saudara. Berpegang teguh, betah, bahkan fanatik, saudara. Loyal, pasrah, setia juga di dalamnya termasuk, saudara. Kalau dari bahasa Ibrani, di situ dikatakan syama atau shema. Secara hurufiah artinya mendengarkan, saudara. Seperti bahasa Mandarin juga,
Taat itu sama dengan tinghua. Tinghua itu mendengarkan, saudara, mendengarkan. Ada contoh tokoh Alkitab ya yang menjadi teladan bagi kita bagaimana mereka taat kepada Tuhan, saudara. Saya akan membacakannya untuk kita dari Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Saudara lihat, saudara, bagi seorang tentara, saudara, ketaatan kepada perwira atasan itu adalah suatu harga mati. Struktur komando militer sepenuhnya tergantung apakah para bawahan dapat taat kepada pimpinan di atasnya. Di dalam Alkitab pun seperti itu, saudara. Ketaatan menjadi sesuatu yang amat penting. Ketaatan kepada Tuhan dan kepada pimpinan kita, baik dalam pekerjaan, pelayanan, adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita jalankan, saudara. Seperti kita lihat sebelumnya bahwa ketaatan dalam bahasa Ibrani atau Yunani juga mengandung pengertian mendengar, menyimpan, bahkan merenungkan. Allah menuntut ketaatan kita, saudara, dan pengakuan nyata bahwa kita percaya kepadanya, saudara. Ketaatan kita kepada Allah akan memberi arah dan petunjuk untuk kehidupan kita yang tentunya akan melindungi diri kita dari hal-hal yang membahayakan. Karena Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk bagi kita, saudara, melainkan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan. Amin, saudara. Ketaatan kepada Allah adalah juga tanda bahwa kita mengasihi Dia. Pertanyaannya, saudara, mengapa kita harus taat, saudara? Saya ulangi lagi, pertanyaannya, mengapa kita harus taat, saudara? Yang pertama, saudara, kita harus taat agar kita tidak tertipu dengan muslihat iblis, saudara. Kalau saudara membandingkannya di 2 Korintus 11 ayat 14, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jika kita tidak taat kepada Allah, maka kita akan sulit membedakan mana yang Tuhan atau mana yang hantu, saudara. Ketaatan kepada Tuhan artinya memperhatikan dengan seksama apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan tentunya juga memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan Roh Tuhan kepada gerejanya pada akhir zaman ini, saudara. Selama mata kita, keseluruhan hidup kita tertuju kepada Tuhan, maka kita akan terlindungi dari tipuan muslihat iblis, saudara. Poin yang kedua, mengapa kita harus taat? Supaya kita mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Seperti dalam kisah Daniel, ya, Sadrak, Mesak dan Abednego. Kita mendapati bahwa Sadrak, Mesak, Abednego tetap taat kepada Tuhan walaupun mendapat ancaman hukuman mati oleh Raja Nebukadnezar apabila tidak mau menyembah patung yang ia dirikan, saudara. Mereka tetap memilih taat apapun harga yang harus mereka bayar. Sekalipun Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka taati tidak menolong pun, mereka tidak akan menyembah kepada patung yang diperintahkan Raja, saudara. Ini ketaatan mutlak, saudara. Tidak ada kompromi, saudara. Mereka bertiga mengalami pengalaman yang luar biasa, dahsyat, saudara, bersama dengan Tuhan. Pengalaman ini dahsyat terjadi oleh karena apa? Mereka taat kepada Tuhan, yaitu tidak mau menyembah Allah lain selain daripada Tuhan. Tuhan yang kita sembah saat ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus taat sepenuhnya, saudara. Apapun yang terjadi, itu harga mati kita taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara.
engkau akan melihat pengalaman yang dahsyat terjadi dalam hidup kita ketika kita taat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Poin yang ketiga, mengapa kita harus taat, saudara? Kita harus taat agar dapat melihat kekuatan yang besar, saudara. Kalau kita bandingkan di Matius 7 ayat 24, saudara, dikatakan bahwa barang siapa yang melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka ia adalah orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Itulah artinya, saudara, ketaatan kita menghasilkan kekuatan besar, yaitu kebijaksanaan atau wisdom, saudara, dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Ini berbeda dengan pandangan dunia, saudara. Di dunia seringkali terbalik, ya. Semakin kita taat, justru posisi kita dipandang semakin lemah. Misalnya budak, pembantu, dan lain sebagainya. Tetapi menurut standar Allah, justru ketika kita semakin taat kepadanya, semakin taat kepada Tuhan, justru posisi kita akan semakin kuat dan hidup kita diberi kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Ini juga dilaksanakan oleh para pahlawan iman seperti Daud, ya, Daniel, Abraham, banyak lagi contoh-contoh tokoh-tokoh pahlawan di dalam Alkitab yang menelandankan akan ketaatan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah saudara hari ini renungan yang ada membawa kita untuk melihat bahwa ada akibatnya bila kita tidak taat kepada Tuhan. Dan juga ada hal yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Puji Tuhan, saudara dan saya. Biarlah saudara dan saya kita menjadi orang-orang percaya yang sungguh taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus